Selamat datang di channel Neng Parsini. Video alur cerita novel audio kali ini berjudul Si Iblis Kecil. Semoga terhibur. Bab 18. Chen Chen. Song Ji dengan perasaan jengkel mendekati Wang Xiu yang menatap kepergian iblis kecil dan putrimu. Kenapa kita harus membantunya Tuan Muda? Padahal akan lebih baik jika bocah itu mendapat hukuman berat. Tersirat rasa kecewa di wajah pelayan setia yang juga bertugas untuk menjaga putra keluarga Wang itu. Dia terpaksa menghentikan iblis kecil menyerang dua pengawal karena perintah dari Wang Xiu. Dia pemuda yang menarik paman, entah kenapa perasaanku mengatakan, kalau menjadikan dia musuh bukan pilihan bijak. Wang Xiu akhirnya memutuskan untuk menunggu putri dan iblis kecil kembali. Mendengar perkataan Wang Xiu, Song Ji merasa sangat bangga, meski tidak menyukai pria yang menjuluki dirinya sendiri dengan sebutan iblis kecil. Tetapi melihat tuan mudanya bersikap semakin dewasa, membuat dirinya senang. Sementara itu Wu Chen kini sudah berhadap-hadapan dengan putrimu di salah satu puncak bukit batu yang ada di Sekte Cakar Naga. Dari tempat itu dia bisa melihat kota Yinzuan di kejauhan. Terlihat indah disinai oleh mentari senja. Dua pengawal putri juga terlihat berjaga dari jarak yang tidak terlalu jauh. Putrimu menatap pria bertopeng dengan penuh selidik. Kenapa ada monster iblis salju di dalam tubuhmu? Apa maksudmu? Akulah yang kau lihat di lautan spiritual, bukan monster iblis. Wu Chen sedikit bingung dengan perkataan putri kekaisaran itu. Dia sangat yakin jika gadis itu tidak sempat melihat kristal monster yang ada di dalam tubuhnya. Tetapi gadis itu pasti sudah melihat wajahnya yang buruk seperti monster iblis. Jangan membohongiku. Aku melihat dengan jelas ada monster salju memiliki mata berwarna biru dan aura monster yang sangat pekat. Mata biru adalah ciri khas monster iblis salju atau monster es yang telah membangkitkan kekuatan elemen es. Mendengar penuturan putri Mulian, Wu Chen semakin kebingungan. Dia hanya diam dan terlena dalam pikirannya sendiri. Apa maksud gadis ini? Jelas-jelas aku tidak memiliki inti es, hanya ada kristal monster di dalam tubuhku, dan mata biru apa yang dia katakan? Batin pemuda itu merasa semakin keheranan. Tentu saja Wu Chen tidak pernah menyadari jika kedua pupil matanya akan berubah warna saat menggunakan Ki Monster. Ini pertama kali bagi pemuda itu ada seseorang yang pernah melihat dan mengatakan kebenaran padanya. Selama ini dia hanya tahu jika beberapa untai rambutnya akan berubah putih tidak lama setelah dia menggunakan kekuatan dari batu kristal yang disegel oleh orang tuanya. Melihat iblis kecil hanya diam saja, putri itu menyadari sesuatu. Tampaknya kau belum sepenuhnya memahami kekuatan yang ada dalam dirimu. Setelah urusanku selesai, kau harus ikut denganku ke ibu kota untuk menemui guruku. Kenapa aku harus menuruti keinginanmu? Perkataan Wu Chen terdengar sedikit kasar, pemuda itu terlihat bingung dengan sikap gadis yang suka memerintah sesuka hatinya itu. Kau, wajah putri di balik cadar itu memerah. Belum pernah sekalipun seseorang bersikap kasar padanya selain pemuda misterius di hadapannya ini. Terutama para pria, mereka akan bersikap sangat baik dan lembut padanya. Terkadang, beberapa orang yang memiliki sedikit keberanian akan mengatakan rayuan yang sangat halus. Berbanding terbalik dengan pria bertopeng yang berbicara seenaknya, dia memperlakukan seorang putri kekaisaran seperti wanita biasa. Gadis itu menghentakkan kaki karena perasaan dongkol. Kau kenapa sangat kasar? Aku memberimu perintah, dan kau tentu saja harus mematuhinya. Kedua mata gadis itu terlihat seolah membesar saat dia berbicara dengan sedikit intimidasi. Yao Pu dan rekannya yang melihat dari kejauhan, merasa putri bertingkah sangat berbeda dari biasanya. Saudara Yao, apa kau menyadari jika putri terlihat berbeda setiap kali bersama pemuda itu? Dia yang selalu bersikap anggun, tetapi menjadi sedikit kasar dan rekan Yao Pu tidak bisa tak merasa heran dengan sikap putrimu yang jauh dari karakter gadis itu. Yao Pu yang ditanya hanya bisa menghela napas pendek. Kau tidak berpikir jika dia menyukai pemuda liar itu bukan? Itu tidak mungkin. Putri seorang yang terhormat dan mulia, tidak mungkin dia akan jatuh hati pada seorang kultivator liar yang tidak jelas. Apalagi kita juga tidak tahu seperti apa rupa di balik topeng pemuda itu. Bisa saja dia sangat jelek. Rekan Yao Pu berbicara dengan mata terbelalak karena tidak percaya dengan yang dia dengar dari perkataan rekannya itu. Siapa yang tahu? Putri tetap saja seorang wanita, kau kan tahu sendiri, wanita terkadang menyukai pria yang liar dan nakal dibandingkan yang bersikap baik.
balas Xiaopu dengan suara berat, dia tentu juga tidak menginginkan sang putri melabuhkan hati pada orang yang tidak jelas. Lalu saat disakiti, kitalah yang akan kena imbasnya dengan mengatakan kalau semua pria sama saja. Xiaopu terlihat sangat kesal saat mengatakan itu. Kau sedang membicarakan diri sendiri. Pantas saja kau belum menikah sampai sekarang, hahaha. Xiaopu sangat kesal saat mendengar. Temannya tertawa dengan tatapan mengejek tapi, dalam konteks bercanda, dia mengalihkan pembicaraan karena tidak mau terus-terusan menjadi bahan olokan temannya itu. Tetapi kalau ukuran kekuatan, pemuda ini benar-benar sangat misterius. Mungkin putrimu hanya tertarik dengan kekuatan iblis. Menyebalkan ini, Xiaopu dan rekannya berpikir, itu yang paling mungkin untuk terjadi. Memikirkan kemungkinan itu membuat mereka kembali tenang seperti sebelumnya. Tetapi harapan dari kedua pengawal tampaknya hanya sebuah penghiburan. Saat ini jantung putrimu berdegup tidak karuan. Dia selalu menginginkan seseorang bersikap normal padanya, tidak dengan kepalsuan seperti selama ini yang dia terima. Dan keinginannya itu justru dia dapatkan dari seorang pria misterius dan menyebalkan. Pokoknya kau harus ikut dan bekerja. Untukku, kau pasti butuh pemahaman lebih. Dengan kekuatan yang tersembunyi dalam tubuhmu, sama seperti mata peri yang kudapatkan sejak lahir. Jika bersamaku, kau akan mendapat lebih banyak informasi yang tidak mungkin bisa kau dapatkan dari orang lain. Lagi-lagi gadis itu memberi perintah dan membujuk Wu Chen yang terlihat acuh tidak mempedulikan ucapannya. Wu Chen menyeringai dan berkata dalam hati dengan perasaan lega, sepertinya putri manja ini tidak menyadari jika yang dia lihat sebelumnya adalah diriku. Salah mengira jika itu adalah seekor monster iblis. Melihat senyum iblis kecil membuat putrimu semakin jengkel, dia ingin marah dan memukul pemuda itu. Tetapi dia merasa sesuatu dalam dirinya menolak keinginan tersebut. Wu Chen berpikir sejenak saat putrimu terus merungut dan berbicara tanpa henti, membuat telinga pemuda itu terasa tidak nyaman. Aku akan memikirkan permintaanmu, tapi sebagai niat baikmu beritahu aku cara menyerap inti api dan menggunakannya seperti ki. Dia sengaja berkata seperti itu untuk menutup mulut putrimu yang tidak berhenti mengoceh. Bahkan, sesekali gadis itu mengancam untuk menakut-nakuti. Lihat. Akhirnya kau membutuhkan bantuanku. Dahi Wu Chen rasanya seperti berkedut saat mendengar dan melihat cara gadis itu berbicara. Putrimu dengan rasa bangga yang tersirat jelas di wajahnya berbicara sembari melipat tangan. Walau bukan seorang peramu obat, aku bisa menjelaskan secara detail. Semua yang ingin diketahui oleh Wu Chen dijelaskan dengan sangat baik oleh putrimu. Pemuda bertopeng itu sedikit kecewa, karena tidak banyak informasi yang dia dapatkan. Semua yang dikatakan oleh gadis itu persis sama dengan yang dijelaskan oleh Wang Xiu sebelumnya, kecuali beberapa informasi tambahan yang membuat sedikit lebih jelas dan dimengerti oleh Wu Chen. Apa kau sudah mengerti? Ucap putrimu dengan mendekatkan wajahnya, membuat Wu Chen yang dingin tidak peduli pada apapun, kecuali pada kekuatan dan dendam menjadi salah tingkah. Selain dengan Yu Yun dan Xie Lian, putrimu adalah gadis ketiga yang pernah berbicara dengannya untuk waktu yang lama, dan tentu saja bukan untuk mendengar hinaan. Putrimu berbalik dan mengangkat telunjuknya. Intinya itu tergantung kekuatan tubuh untuk menahan inti api agar tubuh tidak terbakar. Itulah gunanya pil khusus untuk meredam panas dari api agar tubuh tidak sampai terbakar. Dan tentu saja, terkadang butuh waktu bertahun-tahun untuk menyerap inti api sepenuhnya, karena hanya bisa dilakukan sedikit demi sedikit. Jenius paling berbakat hanya bisa menjadi alkemis paling cepat dalam waktu 1 tahun. Tuan muda dari keluarga Wang itu salah satu contohnya. Wu Chen bertanya dengan perasaan kecewa. Jadi setiap beberapa hari harus melakukan pelatihan menyerap inti api. Apa aku salah? Tanya Wu Chen dengan perasaan kecewa karena sudah memilih resiko besar, tetapi masih butuh waktu yang entah sampai kapan bisa menyelesaikan menyerap inti api monster tingkat 6 sepenuhnya. Ternyata kau cukup pintar juga, balas putrimu dengan sedikit senyum mengejek. Wu Chen bisa menduga ekspresi dari gadis itu walau sedang mengenakan cadar. Terlihat jelas dari kedua matanya yang sedikit menyipit. Tetapi kemudian Wu Chen menyadari sesuatu dari perkataan putri Mulian sebelumnya. Tergantung kekuatan tubuh batin pemuda itu, dalam sekejap saja raut
Wajahnya langsung berubah ceria. Putri Muyang, melihat senyum Wu Chen menjadi keheranan. Hehehe, putri menyebalkan ini ternyata berguna juga, batin Wu Chen sembari menatap. Gadis bercadar yang Qi juga sedang menatap balik dirinya, tetapi saat tatapan mereka beradu, putrimu mendadak tersipu malu. Wu Chen akhirnya mengalihkan pembicaraan, baiklah, karena kau sudah memberiku informasi penting, aku memaafkan. Sikap kurang ajar kalian yang sudah menculikku. Kalau begitu kita tidak punya urusan lain, aku permisi dulu. Wajah putrimu yang sebelumnya memerah karena malu, kini menjadi lebih merah karena perasaan geram. Dia menyembunyikan telapak tangannya di belakang pinggang. Saat iblis kecil berbalik, dia langsung memukul punggung pemuda itu dengan telapak tangannya. Apa yang kau lakukan? Wu Chen tidak menyangka jika gadis itu akan menyerangnya dari belakang, tetapi saat dia memeriksa tubuhnya, tidak ada rasa sakit atau perasaan lain. Hanya merasa ada sedikit energi yang masuk ke dalam tubuhnya. Mulai saat ini kau tidak bisa kemanapun tanpa sepengetahuanku, iblis kecil. Aku sudah meletakkan sedikit energiku di dalam tubuhmu, aku bisa mengetahui keberadaanmu dimanapun. Jika kau tidak menemuiku setelah turnamen berakhir, seluruh prajurit si kekaisaran akan mencari dan menangkapmu. Mendengar perkataan putrimu membuat Wu Chen sangat kesal. Dia meminta gadis itu untuk melepaskan tanda pada tubuhnya. Tetapi gadis itu justru pura-pura tidak mendengar. Akhirnya Wu Chen mendapat ide untuk ke rumah lelang dan membayar seorang master untuk menghapus tanda itu. Dia baru saja hendak pergi, tetapi putrimu mengatakan sesuatu yang menarik minat pemuda itu. Kau akan ikut turnamen bukan? Untuk mendapat teknik lanjutan dari teknik Asyura pembunuh dewa. Wu Chen yang sebelumnya tidak peduli dengan turnamen cukup terkejut dengan perkataan gadis itu. Dia baru tahu jika salah satu hadiahnya adalah teknik yang dia perlukan. Dia sudah mencari gulungan kedua di beberapa kota, tetapi tidak ada hasil sedikit pun. Sesuai dengan perkataan teman-temannya dulu, kitab kedua lebih langka dari kitab pertama. Jadi hadiahnya gulungan teknik kedua. Tanpa berbalik, Wu Chen bertanya untuk memastikan telinganya tidak salah mendengar. Putrimu yang tentu sudah melihat Wu Chen menguasai 3 teknik pertama tersenyum licik. Kau tidak perlu khawatir, aku sendiri yang akan mendaftarkanmu. Karena pengawalku haruslah orang yang kuat dan istimewa. Sekarang beritahu aku namamu, kau tidak bisa didaftarkan dengan nama samaran. Gadis itu terlihat senang saat mengatakan hal itu. Tentu satu kesempatan emas untuk mengetahui nama pria misterius itu. Terserah kau sajalah, Chen Chen, itu namaku. Walau tidak sepenuhnya berbohong, tetap saja itu bukan nama asli yang dia katakan. Lalu tanpa menoleh lagi, pemuda itu pergi mencari gerbang keluar dari Sekte Cakar Naga. Yao Pu dan rekannya mendekati putrimu. Seorang pengawal lain mengikuti di belakang dua pria itu. Mereka menyampaikan satu informasi. Putri, besok malam akan ada pelelangan di kota. Menurut kabar, bagian tubuh dari monster iblis tingkat 6, bahkan hampir mendekati kekuatan monster tingkat 7 yang akan jadi lelang utama. Mendengar informasi dari Yao Pu membuat putrimu terkejut. Bagian tubuh monster apa yang mereka lelang? Itu, apa putri juga sudah memiliki dugaan? Piton api bening Tuan Putri, jawab Yao Pu sedikit ragu-ragu. Saat Yao Pu menyebutkan tubuh monster yang akan dilelang, semua ingatan tentang iblis kecil yang sangat ingin mendapat inti api dan informasi tentang penyerapannya berputar-putar di benak gadis itu. Coba kau periksa lokasi keberadaan piton api bening tempo hari. Perintah putri pada pengawalnya. Sudah Tuan Putri. Kiku yang ada dalam tubuh monster itu sudah hilang. Artinya bagian monster piton itu yang ada di pelelangan. Tubuh putrimu menjadi kaku saat mendengar perkataan Yao Pu. Tidak mungkin dia yang melakukannya. Tidak mungkin, itu mustahil untuk terjadi. Pasti ada orang kuat lain yang kebetulan menemukan ular monster itu. Batin gadis itu menolak untuk percaya pada pikirannya sendiri. Bahkan jika benar dia mendapat inti api monster piton, dia tidak akan bertindak bodoh dengan menyerap api dari monster tingkat 6, bukan? Tampaknya aku harus memeriksa iblis. Menyebalkan itu. Terlihat semburat raut kekhawatiran di wajah Putri Mulian. Gadis itu tentu mengerti, jika benar iblis kecil yang membunuh piton api bening, tentu pemuda itu bisa bertindak gila dengan menyerap inti api monster tingkat 6. Yao Pu juga memikirkan hal yang persis. Sama seperti putrimu, memikirkannya saja membuat bulu kuduk pria itu merinding. Putrimu menatap jauh ke depan,
kedua pupil mata gadis itu berubah menjadi kemasan. Dia pasti akan mencari seorang master untuk menghapus tanda, tapi tanda dariku tidak akan bisa dihapus oleh sembarang orang. Tanda dari mata periku berbeda iblis menyebalkan, batin gadis itu sembari menyeringai dengan senyum penuh kemenangan. Kini penglihatan gadis itu bukan lagi berasal dari kedua bola matanya sendiri, melainkan penglihatan yang sama dengan penglihatan iblis kecil. Dia melihat pandangan di depannya, bergerak seperti menoleh ke sana kemari, yang artinya iblis kecil sedang mencari jalan keluar dari sekte. Tidak lama kedua bola mata gadis itu tampak normal kembali. Ayo kita kembali, pastikan kita ikut dalam pelelangan. Dan juga, daftarkan orang dengan nama Chen Chen untuk berpartisipasi dalam turnamen. Ranah kultivasi, pemadatan Ki tingkat 4. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.